Yo teman-teman, balik lagi bersama saya Muhammad Afatir Ihsan di kelas kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar di Mina 1 lagi, bab ke-12, part ke-12 ya teman-teman ya. Masih setengah lagi, setengah lagi kita selesai. Setengah buku lagi. Oke. Nah, di sini di bab 12 ini kita akan masih belajar tentang kata sifat ya teman-teman ya. Kita akan belajar kalimat adjektiva, habis itu tentang perbandingan. Nah, kita akan belajar itu teman-teman di bab 12 ini. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita sikat. Nah, oke. Nah, seperti yang di buku Mina 1 ini, di sini ada tabel waktu positif atau negatif untuk kalimat nominal, kalimat adjektiva. Nah, di sini ada kata benda sama kata sifat nih, teman-teman. Ada dua nih, kata benda sama kata sifat Kata sifat i-nya kemana? Nah, itu nanti yang kedua. Soalnya dia beda sendiri. Nah, kata benda. Pertama kata benda nih. Di sini ada kata bendanya ame, yaitu hujan. Nah, kalau hujan berarti misalnya hujan ame des, ya, tambahin des. Kalau kata sifatnya shizuka, nah shizuka tambahin des, shizuka des. Sunyi ya teman-teman ya. Nah, kalau yang lampaunya seperti biasa tambahin ta di belakangnya. Jadi ame desta sama shizuka desta. Nah, kayak gitu aja. Contoh lagi kayak kata benda ya. Fuyu ya, musim salju, fuyu des atau fuyu desta. Habis itu kata sifatna nigyaka des. Jadi nigyaka desta berarti artinya telah ramai. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk yang negatifnya berarti di sini pakai biasa, yaitu ja arimaseng atau dewa arimaseng. Nah, kalian boleh pilih yang mana aja. Nah, di sini ame ja arimaseng ya, untuk masa sekarang dan masa depan. Habis itu kata sifat nanya sama shizuka ja arimaseng. Kita udah belajar di bab-bab sebelumnya. Dan di sini ada yang lampaunya nih. Gimana sih cara lampaunya, ngerubah lampaunya? Nah, itu aja. Nah, tinggal ditambahin maseng desta. Nah, itu negatif sama lampau, maseng desta. Jadi dari ame ja arimaseng jadi ame ja arimaseng desta. Di sini juga kata sifat nanya shizuka ja arimaseng desta. Nah, tambahin desta doang. Jadi yang artinya ame ja arimaseng tidak hujan, sama shizuka ja arimaseng tidak sunyi. Kalau ame ja arimaseng desta sudah tidak hujan. Shizuka ja arimaseng desta sudah tidak sunyi. Nah, begitu teman-teman. Di sini ada contohnya. Kino wa ame desta. Kemarin telah hujan. Kino no shiken wa kantang ja arimaseng desta. Nah, ujian kemarin tidak mudah ya. Udah kemarin tidak mudah. Dia kata sifat kantan itu kata sifat nah. Nah, oke. Lanjut aja ke contohnya gitu teman-teman ya. Yang kita kasih misalnya hansamu ya, ganteng. Hansamu ja arimaseng. Tidak ganteng. Hansamu ja arimaseng desta. Sudah tidak ganteng. Ya, mungkin mukanya udah hilang gitu teman-teman. Nah, lanjut aja ke yang kedua. Nah, ini untuk kata sifat i ya, dia beda sendiri. Kenapa? Soalnya kata sifat i itu ada yang diubah kan. Kalau negatifnya dia diubah jadi bukan atsui janai tapi atsukunai. Kita udah belajar kemarin.
Nah, di sini atsui des. Nah, itu untuk yang positif, yang sekarang ataupun di masa depan. Atsui des, tambahin des. I-nya nggak hilang. Nah, untuk yang lampaunya, atsu i-nya dihapus, diganti kata. Atsukata des. Nah, jadi sudah sudah panas, telah panas ya. Tambahin atsui, i-nya dicoret, tambahin kata des. Untuk negatifnya yang kemarin, atsukunai des, i-nya dihapus, tambah kunai. Kalau yang negatif terus lampau, atsu kuna, ini i-nya dihapus dua-duanya, atsu kuna kata des. Jadi atsui i-nya dihapus, kunai i-nya juga dihapus, tambahin kata des, atsu kuna kata des. Nah, gitu teman-teman. Di sini ada contohnya, kino wa atsukata des. Kemarin panas, telah panas. Kemarin, kino itu kemarin. Kino no pati wa amari tanoshi kunakata des. Ya, amari, ingat, tidak terlalu. Pesta kemarin tidak begitu menyenangkan, tidak terlalu menyenangkan. Contoh lain dari kata sifat i, omoshiroi. Kalau positif atau buat masa depan, omoshiroi doang. Kalau lampau, omoshirokata. Kalau negatif, omoshirokunai. Kalau lampau dan negatif, omoshirokunakata des. Nah, gitu teman-teman. Jangan lupa tambahin des di belakangnya. Oke. Sampai itu aja. Yang 1 sama 2. Dicatat dulu teman-teman. Di pause dulu videonya. Oke, langsung aja kita lanjut ke bumpo ketiga. Kata benda 1, wa. Kata benda 2, yori. Kata sifat des. Nah, yori itu artinya daripada. Yori itu daripada, kayak buat membanding-bandingkan suatu ya teman-teman. Jadi kata benda 1 itu yang lebih hebatnya dulu, kata benda 2-nya itu yang mau dibandingkan, jadi yang nggak hebatnya. Jadi kayak gini, kono kuruma wa ano kuruma yori oki des. Nah, mobil ini dibandingkan mobil itu lebih besar ya, kayak gitu teman-teman. Terus contoh lagi, misalnya bentar, jangan. Nih, kayak misalnya Wato sensei wa Mira san yori jozu des. Ya, guru Watt daripada saudara Miller lebih pintar ya, atau katanya bisa dibalik, jadi lebih pintar guru Watt daripada saudara Miller. Nah, contoh satu lagi, nah di sini saya ada pulpen. Nah, di sini bisa dilihat di sini bisa dilihat ini lebih kecil ya. Jadi kono burupen wa kono burupen yori chisai desu. Ya, pulpen ini dibandingkan pulpen ini kecil, lebih kecil. Ya, gitu teman-teman. Kono burupen wa kono burupen yori chisai desu. Kono burupen wa maaf, kita pakai kono burupen wa burupen yori chisai desu. Kecil, lebih kecil. Nah, habis itu kita lanjut aja ke bumpo keempat. Nah, kalimat maksudnya kata benda 1 to, kata benda 2 to, ditambah dochiraga kata sifat deska. Nah, ini buat nanya. Jadi sama kayak tadi
yang yori, tapi kalau ini kita pakai buat minta saran. Jadi minta saran benda pertama sama benda kedua, yang mana yang lebih panas kah, yang lebih bagus kah, yang lebih berbahaya kah. Nah, itu kita nanyanya pakai kayak gini. Nah, di sini ada contohnya. Sakato yakyuto dochira ga omoshiroi desu ka? Nah, gini aja, berarti kita artinya gini aja. Sepak bola dan baseball yang mana lebih menarik. Nah, gitu teman-teman. Di sini jawabannya tinggal saka no hoga omoshiroi desu. Nah, kata benda satu, kata benda dua, partikel no, habis itu hoga, kata sifat apapun itu. Di sini pakainya omoshiroi, tambahin des, omoshiroi des. Soalnya dia tadi si yang nanya dia pakai dochira ga omoshiroi des, yang mana yang lebih menarik. Jadi di sini kita makanya jawabnya juga no hoga omoshiroi des, saka no hoga omoshiroi des, sepak bola yang lebih menarik. Dan di sini ada contoh lagi. Mirasang to Santo-san to dochira ga tenisu ga jouzu desu kah? Nah, yang di saudara Miller dan saudara Santos, yang mana yang pandai, yang lebih pandai bermain tenis. Di sini jawabannya nggak ada teman-teman. Nah, kita bisa jawab kayak gini. Misalnya kita mau yang lebih pintar itu Santos. Misalnya Santos sang wa tenisun no hoga jouzu desu. Nah, saudara Santos lebih pandai bermain tenis. Nah, di sini ada contoh lagi. Hokkaido to Osaka to dochira ga suzushi desu ka? Hokkaido dan Osaka yang mana yang lebih sejuk. Nah, kita bisa jawab misalnya Osaka ya teman-teman, misalnya Hokkaido lah. Nah, Hokkaido no hoga suzushi desu. Nah, Hokkaido no hoga suzushi desu, Hokkaido lebih sejuk. Gitu teman-teman. Lanjut aja kita ke bumbu berikutnya, yang kelima alias yang terakhir. Yang keenam kayaknya tidak perlu. Nah, di sini ada contohnya. Kata benda satu no nakade. Nah, di sini kita bisa milih nani, doko, dare, itsu. Tergantung konteksnya apa yang mau dibicarakan apa, yang mau ditanya itu apa, tergantung. Nah, habis itu partikel ga ichibang, kata sifat deska. Nah, kata ichibang itu artinya yang paling. Ya, teman-teman. Yang kan kalau tadi dochira yang mana yang lebih, kalau ini yang paling, yang nomor satu lah, yang paling, yang udah puncak teman-teman. Nah, kita bisa di sini partikel D menunjukkan ruang lingkup jika menanyakan benda, tempat, orang, waktu yang menunjukkan kondisi dan sifat. Nah, di sini kata benda satu no nakade, contohnya ya. Nah, langsung aja ke contohnya. Nah, Nihon ryori no nakade nani ga ichiban oishii desu ka? Nah, yang paling enak di masakan Jepang, apa yang paling enak? Nah, kita bisa jawab tempura ga ichiban oishii desu. Jadi kata bendanya dulu, yang ichibangnya dulu, kata bendanya dulu, tempura, tambah partikel ga, tempura ga, ichibang, kata sifatnya oishii kah,
uh, amai kah, atau enggak karai kah, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada contoh berikutnya, ada apa namanya, Yoropude doko ga ichiban yokatta desu ka. Nah, di Eropa di mana di mana daerah yang paling bagus, tempat yang paling bagus. Nah, ini mungkin buat wisata ya teman-teman. Swiss ga ichiban yokatta desu. Nah, kata benda Swiss. Habis itu partikelnya ga, ichiban, yokatta des ya. Yokatta itu dari kata yoi, artinya bagus, atau perubahannya dari i. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus misalnya saya kasih contoh lagi, apa ya? Nah, misalnya Indonesia de doko ga ichiban ii desu ka? Nah, gitu. Misalnya kita mau jawab Jogja. Jogja ga ichiban ii desu. Nah, gitu teman-teman. Kalau enggak, contoh lagi. Indonesia de doko ga ichiban atsui desu ka? Nah, kita bisa jawab misalnya Bekasi. Bekasi ga ichiban atsui desu. Nah, Bekasi yang paling panas. Nah, gitu aja teman-teman ya. Di bab ini 12 singkat aja. Nah, di sini ada kata sifat no berfungsi sebagai kata benda. No kabang yang merah dan besar itu. Oki no desu. Nah, ini kalau partikel no itu kata sifat no itu sama kayak buat kepemilikan ya teman. Kayak di sini contohnya kan Karina sang no kabang wa dore desu ka, yang mana ano ono akakute oki no desu. Nah, itu berarti tasnya itu kepemilikan, ciri-cirinya teman-teman. Kayak yang merah sama besar. Oki no desu. Nah, kayak gitu doang teman-teman. Ditambahin di akhir atsui no. Kayak contohnya di sini ada atsui no adalah bentuk sifat no yang menggantikan kata benda seperti nama. Halnya dengan kata benda satu no, sama benar. Ya, gitu doang. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa untuk mencatat. Oke, selamat tinggal. Ciao.